Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Renungan kita kali ini berjudul Mengampuni itu Membebaskan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu lewat doa kami. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami datang dengan hati yang terbuka. Berkatilah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul dari renungan kita hari ini, Mengampuni itu Membebaskan, yang didasarkan pada Matius 6 ayat 14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Saudaraku, semua orang pernah disakiti, entah oleh kata-kata, perlakuan, atau pengkhianatan. Rasa sakit itu sering melekat di hati dan kadang sulit dilepaskan. Namun, Yesus memberikan kunci kehidupan yang membebaskan, yaitu mengampuni. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Dan dalam ayat ini ditegaskan kembali, jika kita mengampuni, Bapa pun akan mengampuni kita. Artinya, mengampuni bukan sekedar sikap moral yang baik, melainkan syarat rohani yang menghubungkan kita dengan pengampunan Allah sendiri. Saudaraku, mari kita perhatikan ayat ini dengan lebih mendalam. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kata mengampuni di sini dalam bahasa aslinya artinya melepaskan, membuang, membebaskan seseorang dari hutang atau kesalahan. Jadi, mengampuni bukan sekedar melupakan, tetapi melepaskan orang itu dari jerat yang seharusnya kita ikatkan padanya. Kalimat yang berikut, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Allah Bapa menaruh hubungan langsung antara sikap kita terhadap orang lain dengan hubungan kita kepadanya. Bukan berarti kita bisa membeli pengampunan Allah dengan mengampuni orang lain. Tidak. Tetapi Yesus sedang menegaskan orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan Allah pasti akan memancarkan pengampunan itu kepada orang lain. Dengan kata lain, jika kita sulit mengampuni, itu tandanya bahwa kita sendiri belum sungguh-sungguh menyadari betapa besar Allah sudah mengampuni kita. Saudaraku, kalau kita lihat hamba yang tidak mengampuni di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada rajanya. Itu jumlah yang mustahil dilunasi. Tetapi ketika ia memohon belas kasihan, sang raja berbelas kasih dan menghapuskan seluruh hutangnya. Namun hamba itu kemudian menolak mengampuni rekannya yang berhutang hanya 100 dinar. Ia mencekik rekannya dan memasukkannya ke penjara. Mendengar itu, raja murka dan menyerahkan hamba tersebut kepada algojo sampai ia membayar hutangnya. Yesus menutup perumpamaan itu dengan tegas. Demikianlah juga
Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, pesannya jelas. Kita ini ibarat hamba yang hutangnya 10.000 talenta. Dosa kita pada Allah tidak ternilai besarnya. Tetapi Allah berbelas kasih dan mengampuni kita melalui salib Kristus. Bagaimana mungkin setelah itu kita menolak mengampuni kesalahan kecil dari sesama kita? Saudaraku, mari kita lihat contoh nyata pengampunan dari Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia menderita sebagai budak dan tahanan bertahun-tahun. Tetapi ketika akhirnya ia berkuasa di Mesir dan saudara-saudaranya datang meminta gandum, Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Namun yang ia lakukan justru mengejutkan. Yusuf menangis, merangkul mereka dan berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Yusuf mengampuni bukan karena saudaranya layak dimaafkan, tetapi karena ia percaya Allah bekerja di balik semua peristiwa itu. Saudaraku, mengampuni itu tidak mudah. Tapi mari kita renungkan beberapa hal ini. Yang pertama, mengampuni itu membebaskan diri kita sendiri. Dalam dendam itu ibarat penjara batin. Mengampuni berarti kita sendiri yang dibebaskan dari rantai kepahitan. Yang kedua, mengampuni itu meneladani Kristus. Di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika Yesus bisa mengampuni orang yang menyalibkannya, bukankah kita juga harus belajar mengampuni orang yang menyakiti kita? Yang ketiga, mengampuni itu membuka saluran berkat. Doa kita bisa terhambat jika hati kita penuh kebencian. Tetapi ketika kita mengampuni, hati kita menjadi lega dan terbuka untuk menerima kasih Bapa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan bukan sekedar pilihan, tapi jalan hidup orang percaya. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga." Mungkin ada orang dalam hidup kita yang begitu sulit kita maafkan. Tapi ingatlah, kita pun diampuni Allah, padahal kita tidak layak. Mengampuni itu membebaskan orang lain, sekaligus membebaskan hati kita sendiri. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk mengampuni, sama seperti kita sudah diampuni di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami melalui Yesus Kristus. Ajarlah kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, agar hati kami dibebaskan dari kepahitan, dan kami bisa hidup dalam kasih dan damai-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini memberkati kita. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.